Abu Nawas dikenal sebagai penyair yang puitis, dengan kata-katanya yang menggugah hati. Penyair yang satu ini juga dikenal dengan kecerdikannya dalam melontarkan kritik-kritik, tetapi diselipkan sedikit humor. Beliau seorang tokoh sufi, filsuf, sekaligus penyair. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Hidup di zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada 806 sampai 814 Masehi. Sosoknya juga dikenal sebagai orang yang cerdik dan juga nyentrik. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia pada 747 Masehi. Ayahnya bernama Hani Al-Hakam yang merupakan orang berdarah Arab dan seorang anggota legiun militer Marwan II. Sedangkan ibunya bernama Jalban yang berdarah Persia dan bekerja sebagai pencuci kain wol. Di dalam tubuh Abu Nawas mengalir darah Arab dan juga Persia. Dari kisah Abu Nawas ada satu cerita humor yang cukup terkenal, yaitu ketika ia melarang sahabatnya untuk melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang merupakan sahabat dari Abu Nawas merasa jengkel dan marah dengan pernyataan yang dilontarkan oleh karibnya. Kejengkelan itu bertambah saat Abu Nawas juga mengatakan kalau dirinya adalah khalifah yang suka fitnah. Mengetahui hal itu, Harun Ar-Rasyid marah besar dan akan menghukum Abu Nawas dengan memancungnya karena telah melanggar syariat Islam sekaligus menyebarkan berita yang tak benar. Hingga suatu ketika Abu Nawas menghadap Harun Ar-Rasyid. Dalam pertemuannya, Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, benarkah kamu berpendapat untuk tidak melakukan ruku dan juga sujud dalam sholat?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Benar saudaraku." Mendengar jawaban yang diutarakan oleh Abu Nawas, Harun Ar-Rasyid semakin dibuat panas olehnya. Dia pun kembali bertanya, "Apakah benar bahwa kamu berkata kepada masyarakat kalau aku adalah seorang khalifah yang suka fitnah?" Abu Nawas kembali menjawab, "Benar saudaraku." Mengetahui bahwa apa yang didengar oleh Harun Ar-Rasyid itu benar, membuatnya semakin marah dan murka. "Kamu pantas dihukum mati karena telah melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah tentang khalifah," ujar Harun Ar-Rasyid dengan suara tinggi. Bukan permohonan maaf, tapi Abu Nawas hanya menanggapi santai, seraya tersenyum kepada sahabatnya. "Saudaraku, aku memang tidak menolak bahwa telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sebenarnya kabar yang kamu dengar tidaklah lengkap. Kata-kataku dipelintir dan dijagal-jagal, seolah-olah aku berkata salah," kata Abu Nawas. Dengan tegas, Harun Ar-Rasyid berkata, "Jangan membelah diri, kau telah mengaku dan mengatakan bahwa kabar itu benar." "Saudaraku, aku memang berkata ruku dan sujud tidaklah perlu dalam sholat. Waktu itu, aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan juga sujud," jelas Abu Nawas. "Lalu soal aku yang difitnah?" tanya Harun Ar-Rasyid. "Kalau itu, aku sedang menjelaskan tafsir surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangatlah menyukai kekayaan dan juga anak-anak. Berarti Anda menyukai fitnah atau ujian," jawab Abu Nawas dengan senyuman. Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Sekaligus, apa yang dijelaskan soal fitnah itu adalah bentuk sindiran buat Harun Ar-Rasyid yang terlalu larut dalam kesenangan dunia. Berita-berita tidak benar tersebut rupanya datang dari pembantu-pembantu Harun Ar-Rasyid yang merasa tidak senang melihat kedekatan bagindanya dengan Abu Nawas. Maka, berita hoak itu pun menyulut kemarahan Harun Ar-Rasyid. Begitulah salah satu cerita tentang penyair yang bisa membungkus suatu sindiran dan dibumbui sedikit humor, serta memasukkan unsur-unsur agama Islam di dalamnya.